Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita membahas kembali Tirokuda Sutta di bait ketiga dan keempat. Nah, jadi bait ketiga dan keempat, Bante nggak tahu ya, apakah sudah baca semua atau belum? Yang kemarin Bante sudah minta Bapak Ibu untuk baca kembali. Jadi kalau ada waktu di rumah bisa dibaca. Dan hari ini poin dari ketiga dan keempat dimulai daripada bahasa Palinya idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo teca tata samagantua nati beta samagata. Jadi semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia. Dan kemudian para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta yang hadir dan berkumpul di sana dengan bersemangat akan memberikan berkah kepada mereka untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima. Paragraf ke-6, semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Untuk persembahan yang kami terima, si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Nah, jadi setiap kali Bapak Ibu setelah melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan baik, sekali lagi perbuatan baik umat Buddha itu banyak, ya, bukan cuma sumbang. Ya, jadi jangan selalu pikir, aduh kalau bante-bante atau para penceramah bilang berbuat baik, langsung berpikir oh itu bersumbang, ya, berdana. Bukan cuma berdana, ya, berdana memang perbuatan baik yang paling gampang yang semua orang bisa bikin, ya kan. Orang yang sibuk bisa berdana, anak sekolah bisa berdana, semuanya bisa berdana. Tetapi dana adalah yang paling basic, bukan yang paling tinggi. Ya, jadi yang Anda harus ingat, dana bukanlah yang paling tinggi, tetapi yang lebih tinggi dari dana adalah sila. Ya, jadi mulai belajar, mulai mempraktekkan sila. Nah, ini juga membuat kita lebih benefit di dalam hidup kita, ya, sehingga ini yang kita harus pahami bersama bahwa perbuatan baik, oh ada juga sila, yaitu mulai kita melaksanakan praktek dhamma, ya, Pancasila. Bante sudah nggak usah bahas. Lebih tinggi dari ini adalah apa? Lebih tinggi dari ini adalah praktek bagaimana kita mempraktekkan yang namanya bawana atau meditasi. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam kita melakukan perbuatan baik ini ada 3, ya, sila, dana, sila, samadhi. Nah, sehingga pemahaman dan pelan-pelan Bapak Ibu juga bisa mempelajari dhamma, memahami dan mengerti, oh cara bikinnya seperti ini. Ya, jadi 3 ini, dana, sila, samadhi. Bapak Ibu kita lihat lagi, ya. Kalau agama Buddha dibilang kita material, ya. Coba kita lihat prakteknya adalah 3, dana, sila, samadhi. Dana itu materi cuma 1. Ya, 2-nya itu adalah praktek di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang untuk menjadi seorang Buddha yang tercerahkan, yang sadar, dibutuhkan adalah sila dan bawana yang lebih besar, ya. Jadi kita melihat lagi dana. Kalau misalnya kita ini secara ekonomi kita bagi persentase, berarti dana cuma 33%, ya. Perbuatan baik lebih besar ada di 2 ini, 66%. Nah, jadi pelan-pelan kita mempraktekkan dhamma. Jadi pelan-pelan Anda belajar, ya, melaksanakan sila, ya. Bante bolong-bolong nggak apa-apa, ya. Aspal aja kalau bolong ditambal. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita menjalankan sila hari ini, musyawarah misalnya masih ngomelin anak, masih marahin orang,
nggak apa-apa, besok sadar lagi kan, tambel besoknya. Ya, hari ini kecoa lewat masih dipukul, besok sadar, oh nggak boleh ya, nanti jangan pukul lagi. Nah, jadi dengan cara ini kita pelan-pelan memperbaiki diri kita, memperbaiki sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah yang Buddha minta sebenarnya kepada kita. Karena Dhamma dibabarkan untuk membangkitkan pencerahan diri Anda. Ya, Dhamma dibabarkan bukan untuk Buddha. Buddha sudah menemukan Dharma, ya, sudah mendapatkan Dhamma. Tetapi Dhamma yang lebih butuh adalah kita. Nah, oleh karena itu sangat beneficial sekali, sangat bermanfaat sekali kalau kita sebagai orang yang belum tercerahkan, kita sendiri yang mau untuk memperbaiki kita berdasarkan Dhamma. Nah, berikutnya yang ketiga yang Bante selalu ulang adalah meditasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ketiga ini, dana, sila, dan samadhi, ini adalah sumber kebajikan. Ini adalah sumber perbuatan baik yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Oke, sekarang waktunya Bante bahas lebih detail aja. Dana, ketika Anda berdana, ya, Bante kemarin bilang ketika Anda berdana, jangan seperti main judi, jangan seperti pasang nomor ya. Saya berdana semoga dapat 1M berdana. Kok nggak dapat hari ini ya? Besok coba lagi berdana. Kok nggak dapat lagi? Besok coba lagi. Aduh nggak cun. Jadi ketika kita berdana bukan seperti kita pasang nomor ya. Coba sampai dapat. Bukan Bapak Ibu. Kita berdana yang harus Anda tahu. Basically daripada dana adalah bagaimana kita memberikan kesejahteraan kita kepada orang lain, kepada si penerima. Kita sejahtera. Karena kita sejahtera, karena kita mampu, kita bisa memberikan kepada orang lain, si penerima dana Anda. Jadi ketika kita berdana, prinsip ini yang harus kita pegang. Bukan prinsip yang kita pegang adalah kita mendapatkan ketika kita berdana. Jadi ini kebalik ya, yang harus kita pegang ketika kita berdana adalah kita memberikan kesejahteraan kita kepada si penerima. Penerima ini siapa? Baik hewan, ya, alam hewan, baik alam peta, baik alam manusia, ya, baik para dewa. Ini semua kita bisa berikan. Dan di dalam ini tentunya lebih banyak contoh ya. Anda bisa membagikan contoh beras kepada masyarakat, ya. Anda bisa berdana buat di wihara, Anda berdana buat kegiatan upacara, Anda berdana buat apapun. Ini bisa kita lakukan. Tetapi prinsip yang harus kita pegang adalah apa? Yang tadi, yaitu bagaimana kita paham bahwa ini untuk kesejahteraan si penerima. Ya, jadi bukan seperti judi, bukan seperti investasi. Kok gua berdana berbuat baik nggak dapat. Ya, jadi bukan itu prinsipnya ya. Kalau kita berprinsip seperti itu, maka nggak apa-apa, hari ini kita tambal, ya, hari ini kita perbaiki. Ya, jadi di dalam kita berdana, kita bukan prinsip seperti pasang nomor yang Anda harus ingat ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, ketika kita berdana, ya, setelah kita berbuat baik, kita harus yang kedua melepas. Kenapa kita perlu melepas? Biar Anda nggak ingat-ingat. Ya, kemarin kita sudah bahas kenapa kalau sudah meninggal menunggu di kusan-kisan pintu, kembali ke rumah-rumah yang dia huni karena kemelekatan. Oleh karena itulah praktek daripada dana sebenarnya untuk mengajarkan kita tidak melekat, mengajarkan kita melepas pelan-pelan, ya kan? Nggak mungkin kan Bapak Ibu di rumah langsung bilang, oh saya mau berdana rumah saya. Nggak mungkin, ya kan? Saya mau berdana misalnya anak saya, nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita berdana pelan-pelan, ya. Kita melepas sehingga di akhir hidup kita puas. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup saya, dan kemelekatan saya terhadap apapun yang kita punya kita bisa lewati.
Nah, jadi ini adalah prinsip yang kedua mengenai berdana. Ya, jadi jangan sampai kita, ya tadi Bante bilang, berdana banyak untuk mendapatkan kembali, ya, itu reinvestment, bukan berdana. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, sila. Sila adalah alat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Bante suka kasih tahu bahwa kepada kita bahwa sila seperti saat ini kita pakai masker, ya. Kita nggak tahu kita ada virus apa tidak, kita nggak tahu orang lain ada virus atau tidak, tetapi ketika kita punya masker saringan, ya, dia bersin sama kita ada masker, ya. Kita batuk, kita ada masker. Nah, seperti sila, kita melindungi orang lain daripada perbuatan tidak baik, ucapan tidak baik daripada diri kita, ya. Jadi sila kembali adalah untuk melihat di dalam diri kita, bukan melihat orang lain. Kenapa tuh orang lain membunuh? Urusan dia. Urusan kita, kita tidak membunuh. Kenapa itu orang lain mencuri? Urusan dia. Urusan kita, kita tidak mencuri. Ya. Jadi yang ketiga, urusan bersinah. Orang lain boleh bahugel. Ya, bahugel itu orang Manado bilang hubungan gelap. Ya, orang lain bahugel. Kita orang tidak usah bahugel. Nah, jadi dari cara ini kita melihat bahwa sila untuk diri sendiri. Sila bukan menjadi alat untuk kita menghakimi orang lain. Ini salah, itu salah, dan seterusnya. Jadi sila adalah alat untuk mengikis kekotoran batin kita. Yang terakhir adalah samadhi atau meditasi, ya. Ya, biasa dibilang bawana. Nah, bawana adalah alat atau cara untuk kita meluruskan kita punya pikiran, ya. Kadang-kadang walaupun Anda sudah menjalankan sila, kesel masih muncul nggak? Masih. Ya. Walaupun sudah menjalankan sila, iri hati masih muncul nggak? Masih. Walaupun sudah menjalankan sila, walaupun sudah berdana, masih punya kesombongan nggak? Masih. Nih gua menjalankan sila hari uposatha, dia enggak, Bante. Sombong. Ya. Walaupun sudah menjalankan sila, ya, keserakahan juga masih muncul, ya. Walaupun sudah menjalankan sila dan sudah berdana, juga moha juga masih ada. Oleh karena itulah kekotoran batin yang lebih halus harus dibereskan melalui metode meditasi. Ya, tadi Pak, selama baca parita, Bapak Ibu bagaimana? Selama baca parita, konsentrasinya bagaimana? Ada konsentrasi yang masih mungkin marah, masih ada konsentrasi mungkin sedih, ada yang masih mungkin baca parita sambil main WA. Ya, jadi itu semua adalah karena kenapa? Karena racun masih ada di dalam pikiran kita, ya, masih ada di dalam pikiran kita. Ada yang masih baca parita, masih mikirin temannya kemana. Nah, jadi ini adalah kenapa? Karena pikiran kita belum fokus. Bagaimana pikiran yang belum fokus? Berarti kalau pikiran kita belum fokus, pikiran kita belum kuat, maka kita konsentrasi masih lemah. Oleh karena itulah perlu di top up dengan meditasi, ya. Meditasi bagaimana caranya? Besok baru latihan. Hari ini enggak meditasi, tenang. Nah, kemudian setelah kita berbuat baik Bapak Ibu, kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, Bante ulang-ulang kepada Bapak Ibu selama pandemi, walaupun tidak pandemi dari 2015 sudah minta Bapak Ibu untuk mulai bikin celengan. Ya, sudah minta Bapak Ibu untuk bikin PR-nya setiap hari sebelum kita beraktivitas, kita berdana. Ya, berdana, dan Anda harus ingat ketika Anda berdana, Anda bertekad semoga dana ini misalnya bermanfaat untuk Buddha Dhamma, Anda isi. Bagi yang suka function, bikin satu celengan lagi, saya berdana untuk keselamatan makhluk-makhluk lain, isi. Bagi yang suka bantu anak yatim,
bikin satu lagi, saya berdana untuk anak-anak yatim. Jadi setiap hari Anda bisa berdana banyak item, ya, bisa berdana banyak item. Buat untuk wihara, untuk fakir miskin, untuk function, mungkin untuk rumah sakit, ya, banyak sekali Anda bisa bikin. Nah, dari situ setelah kita melakukan berdana, kita bertekad semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk dan semoga semua makhluk terutama leluhur kita turut berbahagia. Nah, jadi Bapak Ibu dengan cara ini kita melimpahkan jasa. Ya, jadi pertanyaan yang kemarin, patidana apakah harus dilakukan saat Citgue? Enggak. Patidana bisa dilakukan seperti tadi. Simple enggak? Simple ya. Anda berdana 1 koin ya. Ingat berdananya 1 koin aja. Ya 100 perak enggak apa-apa. Kalau Anda berdana 100.000 cepek ceng, nanti Anda rasa, waduh Bante kalau sudah penuh sayang mau kasih ke wihara ya. Mendingan kasih ke Samsung Store. Jadi beli Samsung baru ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita berdana sukarela, sedikit aja. Yang kemarin kita lihat adalah sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, Anda punya berapa, Anda mau kasih berapa, Anda taruh. Nah, jadi dengan cara ini kita pelan-pelan melepas, ya, kita pelan-pelan melepas. Dengan kebajikan yang sudah kita perbuat, kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa yang kita lakukan, Bapak Ibu boleh melakukan metode penuangan air. Kalau nggak ada Bante bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa ya. Nggak usah baca pakai air juga nggak apa-apa. Boleh baca idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo 3 kali. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal dan semoga mereka berbahagia. Ini kalau daily practice di dalam kehidupan Anda sehari-hari itu bisa ya. Ketika Bapak Ibu juga mau melaksanakan sila seperti hari ini atau besok ya, Romo Pia mau jadi samanera ya. Jadi tadi Bante bilang sebelum mau pergi pengambilan sila sudah bertekad saya melakukan atau menjadi samanera ini atas untuk pelimpahan jasa untuk mama saya. Nah, sehingga itu bisa mendapatkan jasa kebajikan. Nah, jadi di dalam kita berbuat baik, kita mengingat mereka dan jadinya pelimpahan jasa kita bisa lakukan setiap hari. Ya, bukan hanya masa Citgue seperti ini. Kasihan atau kalau masa Citgue doang kan. Bapak Ibu hari Citgue, kadang-kadang Bante bilang Citgue aja belum tentu disembayangin. Maaf Bante lupa. Ya. Apalagi kalau gak Citgue. Nah, jadi pelimpahan jasa bagaimana? Setiap hari boleh bikin. Ya, Anda ingat, Anda bikin. Anda sayang leluhur Anda bikin. Ya, Anda sayang diri Anda bikin. Jadi itu pelimpahan jasa setiap hari, anytime. Ya, jangan nanti selama mulam Citgue sembayang. Habis itu baru bilang engkong, emak, popo ya, engkong. Nanti ya tahun depan lagi ketemu lagi, bye-bye. Suruh mereka pulang. Jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa setiap hari itu kita bisa lakukan ya. Nah, setelah Anda melakukan pelimpahan jasa dan di sini pelimpahan jasa dan ketika pelimpahan jasa itu sampai kepada makhluk peta, nah di sini dibilang bahwa para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta yang hadir dan berkumpul di sana ya dengan bersemangat akan memberikan berkah kepada mereka untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima. Nah, kita lihat bahwa di sini makhluk peta yang berkumpul, yang hadir di mana? Hadir di sini adalah hadir di tempat di mana pelimpahan jasa berlangsung ya. Khususnya di dalam teks Tirokuda Sutta di mana Buddha mengadakan pelimpahan jasa di istana. Jadi makhluk peta ini hadir dan berkumpul di sana. Di sana ini adalah di istana.
Tetapi ketika Bapak Ibu melaksanakan patidana di tempat sendiri atau di wihara, maka akan berkumpul di tempat sendiri atau di wihara. Para makhluk peta ini akan bersemangat. Kenapa akan bersemangat? Karena Bapak Ibu, mereka selama ratusan tahun ya nggak makan, selama ratusan tahun nggak minum. Jadi begitu Anda memberikan persembahan jasa berupa makanan atau minuman, dia semangat, ya kan? Coba kita nggak makan aja 1 hari, ya. Kemudian Anda kasih makan, dikasih Anda makanan, bahagia, aduh, bahagia itu baru 1 hari. Kalau mereka ratusan tahun, ribuan, bahkan ada mungkin yang kalau karmanya panjang bisa miliaran tahun ya, nggak dapat makan, nggak dapat minum. Bante pernah baca satu teks yang sangat menyedihkan mengenai peta. Ya, dikatakan peta ini diceritakan ya, peta ini mereka memiliki keluarga ya. Jadi satu peta kemudian punya istri dibilang baru punya 500 anak ya, punya 500 anak. Kita bayangin aja tuh, sudah susah makan punya 500 anak, bagaimana caranya ya. Nah, tetapi kemudian ke 500 peta ini anaknya masih dibilang masih anak-anak ya. Kemudian sang papa ya, makhluk peta juga, dia pergi mencari nafkah. Ya, dikatakan dia mencari nafkah, dia pergilah ke tempat yang jauh di tempat yang lain. Kemudian selama 500 tahun pergi nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi dikatakan anak dan istrinya yang tungguin papa saya ini kemana? 500 tahun nggak balik-balik. Nah, kemudian mama sama anak-anak pergi mencari papanya di mana ya. Ini cerita sama-sama makhluk peta ya. Ketika mencari begitu jauh, kemudian mereka dapat, oh papa saya ternyata tinggal di sini. Kemudian tanya ke papanya, masa 500 tahun kamu nggak kembali-kembali, kamu emang nggak dapat makan? Di situ dibilang bahwa selama ini yang bisa saya dapat adalah cuma satu dan gak cukup buat kalian semua, yaitu apa? Barang yang begitu berharga adalah lendir, riak ya, riak dari seorang Bante ya, karena itu Bante suka baca mantra, kemudian lagi baca doa batuk gitu kan, terus dia ngeludah keluarin riaknya. Dan kebetulan makhluk peta ini ada di samping dan dia langsung ambil. Dia bilang ini pun rebutan, ya, lendirnya ini pun rebutan. Dan inilah yang saya punya, 500 tahun baru dapat sekali. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa sangat-sangat kasihan ya, sangat-sangat kasihan. Kalau kita melihat kadang-kadang umat manusia yang ada di Afrika yang mereka aja makan susah, mungkin yang ada di India yang biasa Bante lihat dengan mata kepala sendiri, mereka aja sangat susah untuk makan. Nah sekarang kita melihat bagaimana makhluk peta yang berharga itu cuman lendir seperti itu. Nah jadi ketika kita melakukan kebajikan sangat wajar ya, mereka akan semangat untuk berkumpul. Karena kenapa? Mereka kita akan mendapatkan hadiah, kita akan mendapatkan makanan, walaupun makanan itu belum tentu dikasih ke mereka, belum tentu dikasih makan kepada mereka, tetapi mereka sudah lihat aja sudah senang ya. Jadi disinilah muncul rasa semangat untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima ya. Jadi ini yang harus kita ingat, bahwa kita memberikan persembahan ini. Kadang-kadang umat tanya, Bante itu semua di sana petanya makan gak sih? Ya, belum tentu makan. Bante juga tahu itu sudah meninggal, itu nggak mungkin juga makan atau minum. Ya, belum tentu dimakan. Tetapi yang harus kita punya kesadaran bahwa kita memberikan ini hanya untuk mereka bersemangat. Ya, mereka datang, mereka berkumpul. Setelah berkumpul kita bacakan parita. Siapa tahu dari berapa nama nih? 1600 nama. Siapa tahu dari 1600 nama satu aja lolos
ya kan bahagia juga kitanya kan. Nah, jadi kita bilang bahwa ini memang mereka nggak makan, ini mereka memang tidak terima, tetapi secara indria mereka bisa lihat, secara indria mereka bisa cium. Disitulah menimbulkan kesemangatan, disitulah menimbulkan kebahagiaan buat makhluk peta. Ya, kalau cerita-cerita begini ya banyak ya. Kadang-kadang kalau di Manado di sini air berkurang. Ya, Bante sudah cerita kemarin ya, kopi sama teh turun berapa senti. Kalau kemarin kita di Panyasika tahun berapa, kue Roma kelapa itu kan 300 gram gede kan, hilang satu. Nggak tahu di mana ambil. Ya, jadi kita nggak tahu. Tapi ya itulah, kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan gini ada aja yang aneh ya. Tetapi itu nggak masalah. Ya, jadi di sini yang harus kita pahami bahwa makanan dan minuman ini mereka datang sebagai pemuas indria, sebagai mereka senang, ya. Mereka senang. Contoh yang membuat mereka senang, Bante kasih balik sekarang. Contoh Bapak Ibu sekarang masa PPKM, ya. Anda masa PPKM, Anda bete di rumah, nggak ngapa-ngapain kan? Karena Anda nggak ngapa-ngapain di rumah, apa yang Anda lakukan? Setiap hari lihat diskon di Shopee. Barang ini diskon nggak, barang ini diskon nggak, iya kan? Walaupun kita nggak beli, tetapi hobi nggak? Hobi. Aduh, ini murah nih, bagus. Ini bagus nih. Tapi mau beli enggak ada. Nah, sama dengan makhluk peta, ya kan? Dia lihat ini bagus, ini enak, tetapi dia mau makan bisa enggak? Enggak bisa. Karena masih ada halangan, barrier daripada karmanya. Nah, sama, yang penting dia bahagia dulu, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah mereka menerima persembahan makanan dan minuman, mereka akan mengucapkan, semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Berarti Bapak Ibu kita mengingat bahwa makhluk-makhluk peta itu punya kata nyu, kata wedi. Dia tahu siapa generasi selanjutnya yang mendoakan mereka, siapa generasi selanjutnya yang tulus memberikan persembahan kepada mereka, dan mereka juga mendoakan Anda sebagai sponsor, sebagai donatur, sebagai pembuat jasa kebajikan, adalah semoga sanak keluargaku ini panjang usia, karena Anda, mereka memperoleh persembahan-persembahan ini. Jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa makhluk peta ini bukan yang seperti orang bilang, kalian sembahyang setan. Itu bukan setan, tapi ini setan punya hati, ya. Daripada kita sudah bilang orang ini setan, baru kita nggak sembayangin, kasihan amat. Ya, kita sudah sembayang dan kemudian mereka doakan kita balik. Mereka berbahagia atas jasa kebajikan Anda dan mereka mendoakan Anda yang telah berbuat baik. Jadi kalau kita bilang kita sembayang hantu, itu nggak tepat, karena hantu yang kita doakan ternyata hantu yang baik, hantu yang punya hati, hantu yang tahu berterima kasih. Jadi ini adalah makhluk yang baik, ya. Cuma karena salah jalan, karena awija pacaya sankara, pada akhirnya karena kegelapan batin menyebabkan mereka semua di sini lahir di alam yang tidak baik. Tetapi pada hakikatnya mereka punya kebajikan, mereka punya hati yang baik, karena harus kita ingat bahwa mereka pun calon Buddha di masa mendatang. Jadi inilah yang harus kita ingat, bahwa mereka mendoakan kita yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan untuk persembahan yang kami terima, kami di sini adalah makhluk peta, si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Si pemberi di sini adalah Anda. Anda yang berbuat baik, Anda juga akan menerima buah dari perbuatan Anda sendiri. Nah, jadi ini adalah 3 baris. Baris keempat, kelima, keenam dari Tirokuda Sutta yang mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, Anda bisa mengetik di kolom komentar dan kita
di sini kalau kita sebagai kesimpulan dari Bante, di sini Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa mereka adalah sangat-sangat kasihan ya. Sudah berapa lama nggak makan, sudah berapa lama mereka menderita ya. Sudah karena mereka nggak makan akhirnya badan secara fisik nggak bagus. Ya kita lihat kalau orang yang maaf busung lapar, secara fisik nggak bagus. Ya sama. Kalau busuk lapar baru nggak makan berapa tahun, kalau ini sudah ribuan tahun. Jadi kita sudah melihat kondisinya sudah sangat jelek. Dan yang kedua adalah walaupun kita doakan mereka, ya mereka akan mendapatkan jasa kebajikannya dan mereka akan mendoakan kita. Berarti di sini adalah simbolis daripada sama-sama saling membantu, ya saling membantu, sehingga sangat tidak tepat kalau kita sebagai manusia, apalagi Anda yang sudah belajar Dhamma, kemudian Anda bilang itu sembahyang hantu. Nah itu sangat-sangat tidak tepat. Ya. Yang ketiga adalah siapa yang melakukan dia akan mendapatkan. Jadi kita selaku manusia yang berbuat baik atas mereka, kita sendiri juga akan mendapatkan jasa pahala daripada hasil perbuatan baik ini. Jadi tetaplah semangat berbuat baik. Makanya Bante selalu bilang, kalau Anda cinta, Anda sayang leluhur Anda sayang para mendiang Anda, lakukanlah kebajikan. Kalau Anda sayang diri Anda sendiri, lakukanlah kebajikan. Kalau Anda mau berbahagia setiap hari, lakukanlah kebajikan. Ya, ini kuncinya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kemarin di kolom YouTube oleh saudara Agustien. Bante, apakah sebaiknya jika pelimpahan jasa kita bayangin wajah-wajah leluhur, bagaimana jika tidak pernah bertemu sebelumnya atau hanya sebut namanya? Anumodana Bante. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa ingat, itu lebih baik. Misalnya di dalam tradisi Tionghoa biasanya kita mengingat atau di rumah biasanya ada altar atau ada foto daripada kita punya kungkung ya, atas-atas biasanya ada ya. Bante di rumah masih ada kungkung saya ya, di atas kungkung juga masih ada. Nah jadi dengan cara itu mungkin kita bisa mengingat. Ya, kalau memang sama sekali tidak terdokumentasi lagi, terus bagaimana Bante? Bisa menyebutkan namanya, ya, bisa menyebutkan namanya. Kalau nggak bisa menyebutkan namanya, bisa menyebutkan semua makhluk yang berhubungan dengan kami, misalnya keluarga, marganya apa, ya, atau enggak nama sendiri, misalnya leluhur marga apa, atau enggak semua makhluk yang berhubungan dengan misalnya saya. Nah itu bisa. Jadi bisa 4 cara ini kita melimpahkan jasa. Kenapa kita perlu melimpahkan jasa dengan pakai nama ya? Tadi pagi baru Bante cerita di wihara ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar tentang anak baik, tahu kan? Tentang anak baik, di mana ada satu umat ya, dia ke Cetia. Waktu itu umat itu suka kemasukan. Jadi ketika sampai di Cetia, dia dengan harapan, ya itulah ya, kalau umat Buddha pokoknya pikir Bante itu serba bisa. Ya, dari sembahyang orang mati, pokoknya sampai apapun itu bisa. Ya. Terus dia tanya, Bante, ini mau tutup apa? Enggak ada yang bocor kan? Kalau mau tutup hidung nanti nggak bernapas bagaimana, ya kan? Jadi mau tutup katanya, mau tutup apa? Kemasukannya, suka kemasukan. Jadi Bante bilang nggak bisa, untuk menutup itu harus ada kesadaran yang kuat, yaitu meditasi. Tanpa itu nggak bisa. Nah jadi diajarkan meditasi ya. Jadi duduk seperti ini di depan, meditasi Buddho, Buddho. Tarikan nafas ketiga, langsung masuk. Ya, begitu makhluk masuk, makhluk langsung anjali. Bante kaget
Kan tadi lagi begini tangannya kan, meditasi kan tangannya di bawah, lagi meditasi. Begitu masuk langsung anjali, Bante katanya. Terus suara berubah, semua gayanya berubah. Terus kita heran, Bante heran kan, emang kamu siapa? Bante nggak kenal saya katanya, kan saya tinggal di bawah. Maksudnya dia tinggal di dalam tanah di wihara, dia bilang. Di sini enak Bante ya, terang katanya. Maksudnya terang, dia lihat Bante dia anjali, dia lihat Mak Kuan Im dia anjali karena posisi di lantai 1 ya, dia anjali. Makanya kadang-kadang kita heran ya, hantu aja bisa anjali sama Kuan Im. Kalau kita umat Buddha datang belum tentu ya. Ya, belum tentu. Dia sembahyang, dia pai-pai, habis dia pai-pai terus Bante tanya kan, kamu di mana tinggalnya? Dia kasih tahu lah dia tinggal di mana, dia meninggal gara-gara apa. Terus sudah cerita, terus dia bilang, Bante, dia mau makan. Bante bilang, kan kemarin kita kebetulan baru bikin patidana waktu itu. Kalau nggak salah Agustus atau April punya patidana ya. Kan Bante bilang, itu kan banyak sekali makanan, kenapa kamu nggak makan itu? Dia bilang, iya, tetapi kan nama saya nggak ada. Maksudnya nama dia tuh nggak ada di kotak makan, dia nggak berani ambil. Dia bilang, semua itu kan ada orang punya nama, saya nggak ada namanya. Bante nggak tulis nama saya di situ. Jadi hantu juga bisa komplain ya. Setelah dia komplain, terus Bante tanya, terus nama kamu mau tulis apa sekarang? Kan Bante nggak tahu nama kamu. Dia bilang, tulis nama saya itu anak baik ya. Jadi ya udah, setiap kali pelimpahan jasa mesti tulis anak baik. Nah jadi kadang-kadang kita melihat di sini yaitu ya, kalau kita nggak tulis nama secara clearly atau kita nggak bayangin dia, maka chance atau kesempatan untuk mereka terima lebih susah. Ya, jadi dari cerita itu ya, Bante nggak tahu, tapi yang ngomong itu makhluk sendiri, ya makhluk, dan Bante nggak bisa lihat yang masuk itu masuk ke orang ya. Dan makhluk ini pintar. Kenapa pintar? Komplain juga. Bante jangan sering-sering pergi. Kalau Bante pergi, yang kasih makan saya di sini nggak ada. Maksudnya yang kasih makan, kalau ada Bante, setidaknya kan orang pelimpahan jasa, dia dapat jasa kebajikan. Kalau Bante nggak ada, dia nggak dapat pelimpahan jasa. Yang kedua, waktu itu ini sudah cerita lama. Terus pas kapan itu Bante ke Manado. Jadi kami lagi rapat di Mawah di Manado. Tiba-tiba suami dari ibu ini telepon Bante. Bante. Saya bilang, kok maaf ada rapat? Enggak, cepat Bante, ini urgent. Ada yang mau ngomong. Bante bingung, siapa mau ngomong? Begitu Bante bicara, dia bilang, hey Bante, masih ingat kan? Saya bilang, iya anak baik, iya. Kok Bante pulang kapan? Nah itu, ya kadang-kadang hantu juga pintar ya, bisa cari orang yang ada nomor Bante, telepon. Jadi kalau Bapak Ibu ada nomor Bante, hati-hati nanti dia cari. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Jansen Lim. Izin bertanya Bante, kalau misalnya ada leluhur yang beragama atau kepercayaan lain, kalau kita sekarang melakukan pelimpahan jasa, apa mereka akan menerimanya? Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Jadi pelimpahan jasa yang kita lakukan itu bersifat universal ya, itu bersifat universal. Jadi doa yang dipanjatkan memang secara tidak langsung ini menggunakan bahasa Pali ya, memang kita baca bahasa Pali, atau mungkin teman-teman yang lain membaca mungkin Mahayana pakai bahasa Mandarin, bahasa Sanskrit atau bahasa Tibet. Itu adalah bahasa yang berbeda. Tetapi pikiran welas asih, pikiran daripada pikiran positif, pikiran daripada empati, ya sifat-sifat empati yang dipancarkan, motivasi sebelum kita melakukan ritual. Nah ini semua adalah yang universal, sehingga apapun agama mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini. Ya, kalau memang secara arti doa mungkin belum tentu dia tahu. Tetapi yang tadi ketulusan kita sedang sembahyang, motivasi kita dan seterusnya ini
inilah yang mereka bisa terima. Jadi inilah yang bisa mereka dapat. Ya, bukan, makanya Bante bilang bukan kita bocah parita nak motasa tuh mereka dapat. Kalau yang itu untuk umat sendiri, dia akan lebih tahu. Ya, Bante kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu sering baca parita, Anda sudah tahu baca parita, ya kan? Kalau misalnya satu saat Bapak Ibu misalnya lupa, ya, misalnya kalau kita kan di Cetia tiap hari bacanya itu-itu saja kan, biar Bapak Ibu hafal halaman, hafal yang mau dibaca. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu terlambat pulang dari kantor, terlambat join, kemudian tahu sudah di mana ini? Oh, kayaknya sudah di Ratana Sutta misalnya, begitu buka, oh iya langsung sambung. Itu ada manfaat tersendiri. Ya, jadi praktek dhamma yang sudah kita lakukan, manfaatnya seperti tadi. Ketika kita butuh, orang lagi baca parita, Anda sudah tahu, oh keluarnya di mana, habis ini kemana. Anda sudah paham secara ritualnya, secara dharmanya. Nah, tetapi kalau mereka-mereka yang bukan agama Buddha, ya, dan juga agama Buddha yang jarang ke wihara, karena banyak umat Buddha cuma 1 tahun 1 kali ke wihara, ya, pas Waisak, sisanya enggak. Nah, jadi mereka-mereka ini yang hanya mendapatkan manfaat daripada apa? Manfaat daripada pikiran-pikiran yang positif. Kalau yang sering ke wihara, sering berbuat baik, dan mereka masuk ke dalam 49 hari, ketika kita doa, dia bisa ikut. Nah, manfaatnya ketika dia bisa ikut, dia akan mengingat keluhuran daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha, akan memperkuat keyakinan dia, dan di situ dia akan lebih baik daripada makhluk yang lain tentunya. Ya, karena kenapa? Sekali lagi karma enggak bohong. Ya, karena dia dulu rajin ke wihara, dia ingat parita-parita, dia ingat mantra, sutra, dia punya keyakinan dia lebih cepat dibandingkan dengan yang lain tentunya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Tanti Lina. Bante izin tanya, saya pernah ke tempat kremasi. Waktu peti mati mau dimasukin pembakaran, ada umat menjerit supaya rohnya jangan ikut ke dalam sana. Ingin saya tanya, apa bisa yang meninggal mendengar kita panggil? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Jadi iya, kadang-kadang kadang-kadang tradisi ya. Tapi kadang-kadang tradisi ini juga nggak tepat. Contoh, kalau misalnya tradisi yang mau dikubur, ya kan, kadang-kadang dibilang apa? Papa, jangan masuk di dalam ya, atau mama, atau engkong, atau siapalah yang meninggal, jangan masuk di dalam ya, nanti ikut kita pulang. Betul nggak? Nanti ketika dia ikut kita pulang di rumah, barang jatuh, sendok goyang sendiri, apa yang Anda jadi? Takut ada hantu. Ya suruh pulang siapa? Ya kan? Ya suruh pulang tadi siapa? Kalian yang suruh pulang. Dia beneran pulang, takut di rumah. Nah itu kadang-kadang lucu ya. Ya juga sama waktu kremasi, juga sama waktu pas Bante, karena yang tradisi ini Bante juga di Manado kan kita jarang kremasi, jarang ada yang kremasi kan. Jadi dari kecil pas lihat sering kremasi pas sudah jadi Bante. Jadi pas saya lagi ke Jelambar, rumah duka, rumah abu yang rumah kremasi yang di Dadap itu kan, yang Jabar Agung punya. Jadi pas peti itu mau dikasih masuk ke belakang, terus mereka bilang, balik ya, ada istilahnya, mesti balik. Papa balik, begitu. Bante bingung, bilang papa balik, nanti papa balik beneran bagaimana kalian di rumah? Ya, jadi maksudnya biar papanya nggak kebakar di api itu. Ya Bapak Ibu, kalau sudah meninggal, Bante bilang sudah nggak rasa apapun. Ya, rohnya emang bisa dibakar itu roh? Nggak bisa. Emang rohnya bisa ditanam? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa halangi mereka lagi. Mereka mau pi mana biarin aja. Jadi kita nggak akan membuat mereka terbakar, dikremasi atau tertanam di dalam kubur. Atau ketika larung di laut mereka hilang. Enggak. Ya mereka mau kemana
suka-suka mereka, ya. Dan yang berikutnya, ketika kita panggil, apakah bisa? Bisa. Cuma mereka nggak bisa jawab. Kalaupun mereka yang rasa sedih sekali, mereka bisa kasih tanda. Tapi sekali lagi mereka nggak bisa jawab. Contoh, dan makanya di sini adalah ketika orang meninggal, kenapa sangat pantang kita jangan bersedih lama-lama. Boleh nangis, Bante juga tahu kalau misalnya kita kehilangan, nangis boleh ya. Sedih boleh. Waktu yang mulia Suhu Tadisa meninggal, itu Bante sedih banget. Ya, itu waktu itu kita di Bodh Gaya ya, kita lagi di Bodh Gaya, itu Bante sedih. Dan waktu pas mau kremasi, Bante sudah pulang, pergi hadir kremasi juga sedih ya. Maksudnya ya baru ketemu kemarin sebelum Bante ke India, masih ketemu, masih ngobrol, ya begitu sudah ya meninggal, beliau meninggal. Ya sedih ya, karena kita berharap guru-guru yang bijaksana, yang memiliki kualitas yang baik, ya kalau bisa umur panjang ya. Nah jadi ketika kita sedih dan kita nangis, apa reaksinya? Yang meninggal adalah orang tua kita, yang meninggal itu anak kita, yang meninggal itu orang baik kita, yang tiap hari kita ketemu. Ketika kita menangis, misalnya, contoh, waktu normal dia masih hidup, Anda panggil, "Pa," dia pasti akan jawab, "Iya." Kenapa nak? Misalnya kan. Nah sekarang dia sudah nggak ada badan, sudah nggak punya mulut untuk mengeluarkan suara. Terus kita nangis, "Papa, papa, papa." Dia pasti ada di samping kita. Kemudian dia mau tolong Anda bagaimana? Diam. Nggak mungkin kan? Sudah nggak ada badan, nggak ada fisik, tinggal roh. Nah sehingga ketika kita nangis, dia berusaha menjawab kita. Tetapi karena keterbatasan dari fisik, kita nggak bisa tahu, sehingga dia menderita. Ya, karena kenapa? Seorang orang tua ketika kita memanggil, kita minta pertolongan, sesusah-susahnya mereka pasti mereka mau tolong. Nah sekarang kita sedih dan dia mau tolong kita. Biasa kalau Anda nangis pasti orang tua kan, udah jangan nangis ya. Nah sekarang ketika Anda nangis, dia punya perasaan yang sama, udah jangan nangis ya. Tetapi kita nggak sadar, kita berlarut-larut sehingga mereka susah untuk melepaskan kita. Susah untuk melepaskan kita berakibat pada dia tambah sedih, dia tambah stres, mungkin rindu, mungkin tambah melekat, dan pada akhirnya akan memberatkan dia untuk apa? Untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, untuk mengingat hal-hal positif, karya-karya di dalam hidup, untuk mengingat dia punya kebajikan, misalnya mengingat praktek spiritual, misalnya dia pernah menjalankan sila dan seterusnya. Karena dia terlalu sedih, akhirnya ya untuk dia mengingat hal-hal yang positif nggak bisa. Kalau dia gagal mengingat hal-hal yang positif di dalam masa ini 49 hari, maka akan sangat susah untuk membawa dia lahir di alam yang lebih baik. Sehingga tugas kita, kalau orang tua kita dalam 49 hari seperti sekarang, cepat-cepat berbuat baik atas nama dia, cepat-cepat bikin dia gembira, sehingga dia kita tune up ya ke arah yang lebih baik. Karena kalau membawa dia sedih, kalau sedih, nangis, dia juga ikut sedih, nangis, stres, lebih gampang untuk mengingat hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Itu ya, sehingga ini secara kita bilang psikologi ya. Jadi sehingga inilah yang kita bantu mereka. Terima kasih Citanti. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Meilani Mia. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, jika patidana kita menulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, apakah leluhur-leluhur kita yang dari zaman-zaman dahulu juga bisa ikut merasakan kebahagiaan dari patidana yang kita lakukan? Terima kasih Bante. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat pakai nama semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, tadi pertanyaan mirip ya, Bante sudah jawab. Yang paling kuat adalah Anda ingat dan visualisasi langsung. Ya, ini yang paling kuat adalah mereka yang kriteria 49 hari,
Anda bisa mengingat dan visualisasi langsung ketika Anda pelimpahan jasa. Ini yang paling kuat ya, ini yang paling kuat. Kalau sudah lewat 49 hari tapi Anda masih bisa mampu visualisasi, masih mampu ngingat dia, itu juga masih oke. Ya, kalau misalnya sudah nggak ingat, nah itu juga sudah mulai berkurang ya, apalagi kalau sudah sampai paling bawah, ya sudah semua makhluk yang berhubungan karma itu paling dapat tapi sudah sedikit sekali ya. Ya mereka dapat dari mana? Dari ketulusan hati Bapak Ibu. Ketika Anda, semoga semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan saya turut berbahagia. Nah mereka dapat yang itu. Ya jadi dapatkah Bante? Dapat, tetapi sedikit ya, sedikit. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube oleh Wisudi Gata. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya kepada Bante, kalau kita sembahyang dan memberikan persembahan di meja altar leluhur, parita-parita apa saja yang sebaiknya dibacakan? Terima kasih Bante. Jadi ketika kita sembahyang ya, kemudian kita taruh persembahan di altar leluhur, parita apa yang bisa dibaca ya? Pertama-tama ketika Anda sudah taruh persembahan, mungkin Anda tiamhyo dulu. Tiamhyo kemudian bilang, ya semoga semua makhluk yang ada di sini, yang ada di rumah ini, dan ketika Anda berdoa sembahyang leluhur, yang Anda harus ingat misalnya ketika Anda taruh teh, kopi segala macam ya persembahan, sebaiknya juga vegetarian. Ini yang pertama, karena Bante pernah belajar sama satu Rinpoche dari tradisi Sakya. Dia bilang dia ada alasan kenapa harus vegetarian ya. Cuma Bante lupa detailnya. Cuma dia bilang ya harus, dan kalau bisa misalnya yang meninggal, contoh ketika meninggal pakai ikat pinggang yang kulit juga nggak boleh. Dianjurkan ya, yang ada berbau binatang jangan tempel di badan. Nah karena kita tahu ya alam hewan itu kan lebih rendah daripada kita. Nah jadi jangan ke sana ya. Nah jadi baru yang kedua, ketika kita melakukan persembahan seperti ini, baru jangan Anda bilang papa mama kungkung makan. Jangan. Pokoknya ya semoga papa mama atau siapa ya turut berbahagia atas jasa kebajikan dari saya. Jadi kalau misalnya yang pertama papa mama engkong makan, ya kita mengharapkan dia makan makanan ini, berarti apa? Dia alam yang tidak baik. Ya kalau misalnya kita kata-kata kita ganti, semoga dengan perbuatan baik ini kalian papa mama ya siapapun namanya turut berbahagia ya. Nah itu, jadi katanya diganti ya, jangan minta mereka yang datang makan, tetapi diganti semoga dengan jasa kebajikan ini mereka berbahagia. Nah setelah berbahagia kemudian mari sama-sama kita baca parita atau baca doa ya, baca mantra liamkeng, bebas sesuai Anda. Nah Anda sudah tiamhyo, baru Anda mulai baca parita ya, sama-sama dalam hati aja. Semoga makhluk yang ada di sini bisa turut mengikuti pembacaan doa yang saya bacakan. Nah Anda baca parita, parita apa aja, kalau ada waktu lebih bagus banyak ya. Misalnya yang penting-penting seperti Dhammacakkappavattana Sutta, mungkin Manggala Sutta, Ratana Sutta atau Karania, ya itu termasuk yang kita baca. Tetapi kalau nggak lengkap, maksudnya nggak ada waktu, ya kadang-kadang kan Bapak Ibu juga sembahyang aja dianggap jadi beban kan, aduh mesti sembahyang, aduh ribet. Ya udah, kalau misalnya Anda ribet, Anda baca Wandana, Tisarana, Sacakiriya. Baru tutup dengan Patidana ya, yang halaman 63 yang biasa kita baca. Atau kalau mau pakai Etawata juga boleh, yang seperti sekarang kita baca Etawata, bilang nama mereka siapa. Nah itu boleh ya, jadi singkat itu aja. Karena kalau Bante suruh baca Anda Dhammacakkappavattana Sutta, Bante takut akan jadi beban. Ya aduh Bante suruh baca lagi panjang-panjang. Terima kasih.